Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa yang dipimpin oleh saya sendiri. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilma warzuqni fahman. Amin. Yang kita laksanakan pada hari ini nantinya akan lebih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini di kelas 12 MIPA 1. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dapat dimudahkan dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai materi atau pelajaran hari ini, seperti biasa saya akan mengabsen dulu mengabsen satu persatu siapa yang hadir dan yang tidak hadir pada hari ini. Oke, jadi saya absen dulu. Yang pertama, Andi Amelia Putri Utami. Hadir Pak. Fitriani Majid. Hadir Pak. Aldi. Hadir. Elsa. Hadir Pak. Eril. Hadir Pak. Fahrul Ilham. Hadir Pak. Vivi Aulia. Hadir Pak. Firdayanti Lestari. Hadir Pak. Irsan. Hadir Pak. Rafli. Alfa. Rafli tidak hadir ya. Alfa. Hadir Pak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini atau pada hari ini materi yang kita akan pelajari adalah meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Ya, sebelum kita jauh melangkah tentang materi tersebut, seperti biasa kita mengawali bacaan dulu ayat suci Al-Qur'an, dan saya akan suruh salah satu dari siswa dari kelas ini untuk membaca surah Al-Baqarah ayat 38. Jadi siapa yang bisa? Surah Al-Baqarah ayat 38. Oke. Atas nama siapa? Belum Pak. Oke, atas nama surah silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Ayat yang diulang oleh Suhab, mudah-mudahan apa yang dibacakan dapat bernilai pahala kepada kita semua yang mendengar, lebih lagi yang membacanya. Oke, selanjutnya kita masuk materi, yaitu meyakini
meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 tujuan yang kita akan bahas tuntas pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama itu adalah makna iman kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah hikmah iman kepada qada, iman kepada qada dan qadar. Oke, jadi untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini ada 2 tujuan pembelajaran kita tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat belajar adalah yang pertama makna iman kepada qada dan qadar. Terus yang kedua adalah hikmah iman kepada qada dan qadar. Oke, saya bertanya dulu, sudah ada yang tahu atau sudah pernah dengar apa itu qada dan qadar? Sudah pernah dengar? Sudah. Sudah pernah belajar di waktu SMP? Pernah. Jadi sudah tahu membedakan apa arti dari makna qada, apa arti qadar? Ada yang tahu? Saya, Pak. Adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Saya Pak, menurut saya qadar adalah ketetapan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Sudah disampaikan bahwa qada tadi oleh siapa tadi namanya? Ada dari perempuan mengartikan bahwa qada ini adalah seperti ini. Sedangkan laki-laki tadi kemarin juga menyampaikan bahwa menurut dia qadar itu adalah seperti ini dan seterusnya. Oke ya, untuk mempersingkat waktu, ya langsung saja saya simpulkan apa arti qada yang sebenarnya ya. Jadi qada itu menurut bahasa adalah berarti melakukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman asalnya. Itu adalah qada menurut istilah dan bahasa. Sedangkan qadar itu menurut bahasa adalah memahami qadar, aturan atau ketentuan. Itu menurut bahasa qadar ya. Selanjutnya menurut istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Jadi itulah arti daripada qada dan qadar. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Jadi sudah jelas apa makna daripada qada dan qadar. Oke, selanjutnya kita pindah ke materi selanjutnya yaitu hikmah iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya adalah prinsip iman kepada qada dan qadar. Jadi ada 4 prinsip iman kepada qada dan qadar. Prinsip yang pertama itu adalah iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah apa yang kedua? Iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi sudah tertulis di Lauh Mahfuz. ya. Dan yang ketiga prinsipnya itu adalah iman kepada adanya Kehendak Allah Subhanahu wa taala. kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah iman bahwa Allah Subhanahu wa Allah taala Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Jadi ada 4 prinsip iman kepada qada dan qadar. Oke, selanjutnya adalah hikmah iman kepada qada dan qadar. Jadi hikmahnya itu ada 6 hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu salah satu dari hikmah iman kepada qada dan qadar? Ada yang tahu?
Oke, dari hikmah qada dan qadar itu ada 6. Yang pertama itu adalah semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam ini tidak lepas dari sunnatullah. Itu adalah salah satu hikmah dari beriman kepada qada. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa jadi pelajaran buat kalian semua dan terkhusus buat saya pribadi, bagaimana supaya kita bisa lebih memahami apa arti dari makna qada dan qadar. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ya insyaallah minggu depan ya kita akan saya mau bagi kelompok untuk hari ini dulu. Jadi minggu depan kita langsung diskusi dengan ya masing-masing kelompoknya dengan materi yang saya langsung berikan. Jadi ada 4 ya pokok pembahasan yang harus kalian cari ya di masing-masing kelompok ya. Jadi yang pertama untuk kelompok pertama. Jadi saya tulis saja dulu pembahasan untuk 4 kelompok ya. Jadi ada 4 kelompok. Yang pertama itu adalah makna iman kepada qada dan qadar. Terus yang kedua hakikat. Ya. Jadi yang kedua adalah hakikat qada dan qadar. Dan yang ketiga adalah hikmah iman kepada qada dan qadar. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah meyakini qada dan qadar. Jadi ada 4 pokok pembahasan. Jadi 4 kelompok juga yang akan sebentar saya bagi untuk menjadi bahan diskusi dari materi ini dan dipresentasikan minggu depan ya. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya langsung bagi kelompok saja dulu. Kita menghitung 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 mulai dari sini gambar perempuan sampai ke belakang ya. Jadi urutan nomor 1 bergabung sama yang menyebutkan sebentar nomor 1 sampai seterusnya yang keempat. Ya, jadi yang nomor 1 sebut sebentar bergabung, nomor 2 juga bergabung dan sampai ke 4. Ya, kita berhitung mulai dari sebelah sini ya, mulai dari Putri Nabila. Oke, berhitung ya. Ini dia akan membahas tentang makna iman kepada qada dan qadar. Kelompok 3 dia menjawab juga urutan nomor 3 yaitu hikmah iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir kelompok 4 dia cabut nomor 2, materinya adalah hakikat qada dan qadar. Oke, jadi materinya sudah sangat jelas. Kembali ke tempatnya masing-masing ya. Oke, mungkin untuk hari ini ya sekian ya, mungkin untuk hari ini sekian pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini nantinya dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian dari saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.